Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita berselawat kepada rasulnya tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarhul Lum'atil I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah wa ra'ah. Pada pembahasan kali ini kita masuk kepada pembahasan yang berkaitan dengan iman. Yang pertama, pembahasan yang sebelumnya adalah al-imanu qaulun wa amalun. Iman adalah perkataan dan amalan yang terkait dengan al-imanu billah, beriman kepada Allah. Kemudian masuk kita pada pasal yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullah, faslun. Pasal al-imanu, beriman, bikulli, dengan setiap, ma, apa saja, akhbar bihi, yang telah diinformasikan, yang telah dikabarkan ar-rasulu, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahasan kita pada pembahasan kali ini adalah beriman terhadap seluruh informasi yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga rukun iman sebenarnya. Iman kepada Allah, kemudian beriman kepada para rasul. Jadi termasuk beriman kepada para rasul adalah beriman kepada setiap apa yang diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata di sini, wa yajibul imanu, dan wajib beriman. Jadi hukumnya wajib, bukan sunnah, ini wajib. Bikulli, dengan setiap, ma akhbara bin nabiyyu, apa yang telah diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya apa? Ini. Jadi apa yang diinformasikan Nabi ini ada syaratnya. Yang pertama, wasoha bihin naqlu, yang sahih penukilan dari Nabi SAW. Jadi kita membenarkan sesuatu yang sahih, gitu. Penukilannya, informasinya dari Nabi. Kalau yang lemah, apalagi yang palsu, tentu kita nggak boleh mengimaninya. Jadi yang kita iman itu yang sahih saja, Pak. Wasoha bihin naqlu anhu, kan gitu. Yang sahih dengannya penukilan darinya. Maksudnya apa? Sesuatu yang sahih penukilan informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaratnya yang sahih, yang sahih, kan gitu. Tapi kalau yang dha'afa, ya, yang dilemahkan, ya, yang dha'ifa, yang dilemahkan, atau yang maudhu', tentu tidak boleh kita mengimaninya. Fima syahadnahu, di dalam hal-hal yang kita saksikan. Artinya sesuatu yang zahir, sesuatu yang kasat mata, sesuatu yang terindra. Jadi informasi Nabi itu ada yang kita lihat, kita saksikan langsung, baik. Au ghaba anna, atau sesuatu yang tidak terlihat dari kita, dari panca indera kita.
yang gaib. Jadi ada yang musyahadah, ada yang bisa disaksikan, ada yang ghabah. Ya, ada yang perkara ghaibiyah. Wa na'lamu, dan kita mengetahui kalau seandainya penukilan itu, informasi itu sahih dari Nabi, baik yang kita saksikan dengan mata kepala kita ataupun yang gaib, ya, yang tidak bisa kita indrai. Wa na'lamu, dan kita mengetahui hal itu, annahu haqqun wa sidqun. Apa yang diinformasikan oleh Nabi itu adalah kejujuran, kebenaran dan kejujuran. Jadi benar. Kalau itu sahih dari Nabi, ya benar, Pak. Contoh Nabi mengatakan wailun, ini hadis yang ketiga dalam kitab Umdatul Hakam, hadis Sahih Bukhari Muslim. Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Ya, celakalah tumit-tumit, ya, dengan api neraka. Artinya tumit-tumit nanti ada yang akan Allah bakar. Apa maksudnya? Orang yang sembrono dalam berwudu. Jadi dia berwudu cepat-cepat aja sehingga ada bagian anggota wudunya yang tidak terkena air. Sementara dia tidak luka, dia tidak sakit, memang kena abai. Karena wudu itu hukumnya syarat sah sholat wajib. Kalau orang wudunya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Gitu. Makanya Nabi mengatakan seperti itu. Ya, celakalah kedua mata kaki minan nar. Ya, wailun lil a'qab, bagi mata-mata kaki, bagi tumit-tumit gitu, dari api neraka. Kemudian kita harus meyakininya, Pak. Karena ini sahih. Kemudian ya, tentang isbal, ini juga sahih. Kan ada orang bilang, masa sih ya cuman isbal doang neraka, katanya. Masuk akal nggak sih kan gitu? Alhamdulillah, nggak boleh. Ya, itu kan perkara gaib neraka. Kalau sahih dari Nabi harus kita yakini. Ini kaidah yang beliau rumuskan, Pak, ya. Kalau itu sahih, baik itu yang kita saksikan maupun yang gaib sifatnya harus kita yakini dan harus kita katakan itu hak dan sidq, ya. Itu benar dan jujur. Kemudian kata beliau, wah, ini kaidah yang berikutnya ini luar biasa dalam membangun akidah seorang muslim. Sawa wa sawaun fi dzalika ma aqalnahu. Baik dalam hal itu, informasi itu gitu, ya. Baik yang masuk akal, yang kita pikirkan, yang masuk ke dalam akal kita. Jadi baik yang masuk akal, wajahilnahu, atau yang kita tidak ketahui dengan akal kita. Nah, itu maksudnya. Baik yang kita pahami dengan akal kita, ini masuk akal, maupun yang nggak masuk akal. Sebenarnya bukan masuk akal, Pak, namun akal kita yang belum menyangkau, ya kan? Seperti informasi Nabi menginformasikan tentang Allah, Allah itu turun di sepertiga akhir malam. Dibantah oleh sebagian orang yang katanya selalu mengedepankan akal. Kan malam itu beda-beda. Kalau sepertiga akhir malam di Indonesia gitu, ya, belum tentu di Amerika. Jadi gimana Allah kok seolah ingin membatasi kekuasaan Allah? Tidak boleh gitu. Ini sahih hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari itu, ya, tentang, ya, hadis nuzul, namanya hadisun nuzul, hadis tentang Allah itu turun. Bagaimana turunnya wallahu alam, nggak boleh kita, ya kan? Dan Allah itu turun, ya turun gitu, ya, secara hakikat, namun berbeda dengan turun kita. Nggak boleh kita bayangkan seperti manusia turun dari pesawat misalkan, atau dari singgasananya, nggak boleh, haram, ya. Allah turun, dia turun sesuai dengan kebesaran Allah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan Allah tidak memberitahu kita bagaimana cara turunnya Allah. Maka kita menyerahkan makna turun itu kepada Allah. Maksudnya hakikat maknanya. Tapi kalau makna secara bahasa kita tetapkan, zahirul makna kita tetapkan, ya kan? Karena hadis itu berbahasa Arab, ya, kita tetapkan saya secara lughatan, secara bahasa. Turun, dia turun, namun bagaimana aja. Jadi kita tafwid, apanya yang kita tafwid, kaifiyahnya, tata cara turunnya. Namun maknanya kita tetapkan.
sesuai dengan pemahaman secara bahasa. Itu diantara contohnya. Ada orang mengatakan, oh, tidak masuk akal, na'udzubillah. Ya. Kemudian kata beliau, walam nattali' ala haqiqati ma'naha, dan kita tidak mengetahui hakikat maknanya gitu. Kita nggak mengetahui hakikat maknanya itu seperti apa, karena kita belum lihat Allah. Atau ya, ini beliau berikan contoh yang terkadang diingkari oleh kafir Quraisy, ya. Mithla hadisil i'raj wal mi'raj, seperti hadis tentang Isra dan Mi'raj. Kan kata orang kafir Quraisy tidak masuk akal. Masa satu malam saja Nabi ya bisa berangkat dari Mekah ke Palestina sehari saja, kan nggak masuk akal katanya. Sedangkan pakai onta saja berbulan-bulan gitu. Ya. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaqdhatan la manaman, dan Nabi itu ya Allah isra'kan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan gitu. Maha suci Allah yang telah mengisra'kan, yakni memperjalankan hambanya lailan, semalam saja, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berkahi, Masjidil Aqsa itu. Ini semalam lailan aja, satu malam. Dan Nabi ketika melakukan itu dalam keadaan yaqdhah, terjaga, ya. La manaman, tidak dalam keadaan mimpi, tidur, enggak, terjaga, memang zahir, nyata. Itu yang diingkari oleh orang kafir Quraisy. Oh, enggak masuk akal gitu. Fa inna Quraisyan, maka orang-orang Quraisy sesungguhnya ankarathu, mengingkari itu. Wa akhbarathu, dan mereka menganggap mustahil itu, besar hal itu, mustahil itu, enggak mungkin gitu ya. Walam tungkiril manamat, kalau itu hanya mimpi, mereka tidak mengingkar kalau Muhammad itu mimpi diisrokan gitu ya. Itu masuk akal kata orang kafir Quraisy. Tapi kalau seandainya dalam keadaan terjaga, yang enggak masuk akal. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengingkarinya. Dan ditanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq ya tentang itu, maka Abu Bakar mengatakan, kalau yang mengatakan itu Muhammad, lebih daripada itu saya percaya. Subhanallah, itulah keyakinan baik. Jadi agama ini nggak boleh hanya logika semata, harus dibarengi dengan keyakinan. Karena ada sesuatu itu logika kita belum apa namanya Pak, belum sampai. Namun dia itu sebenarnya ya benar gitu ya. Namun logika kita aja yang belum sampai. Selama ditetapkan dengan dalil yang sahih ya, Al-Quran dan As-Sunnah ya, maka kita wajib mengimaninya, apapun yang dikabarkan oleh Nabi ya. Ketika kita mengingkarinya, naudzubillah ya, disitulah akan menyebabkan iman kita rusak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara contohnya juga hadis tentang perkara gaib gini ya. Sebagian ini orang liberal, orang-orang Mu'tazilah mengingkarinya. Dan hadisnya sahih gitu ya. Wa min dzalika, dan diantara hadis-hadis itu adalah anna malakal mauti, sesungguhnya malaikat maut, lamma tatkala jaa ila Musa, datang ya menghadap Musa alaihissalam, liyaqbidha ruhahu, untuk mencabut rohnya Musa alaihissalam. Kemudian apa yang dilakukan oleh Musa? Lautamahu, ditonjok oleh Musa. Fafaqa'a ainahu, sehingga matanya hampir keluar, celik matanya ya. Faraja'a ila rabbi, kemudian malaikat maut kembali kepada Allah. Faradda alai ainahu, kemudian Allah mengembalikan kedua matanya. Jadi kedua matanya itu udah hampir copot gitu ya. Ditonjok oleh Nabi Musa. Mana mungkin Nabi Musa pula menunjukkan gitu. Tidak boleh kita bilang mana mungkin, ini info dari Nabi ini. Ini hadisnya sahih gitu. Kan kita nggak nengok lah. Walaupun kita nggak melihat, walaupun itu gaib ya. Kalau itu sahih informasinya dari Nabi, tetap kita harus mengimaninya. Inilah ma'asyiral muslimin ya, perkataan daripada Imam Ibnu Qudamah. Sekarang kita masuk kepada syarah daripada Syekh Ibnu Utsaimin. Qala syarihu rahimahullahu taala,
Asy-syarhu, penjelasan. As-sam'iyatu kullu ma sabata bis-sam'i. Jadi Pak, ada dalil itu namanya dalil sam'iyah. Ya, ada namanya aqliyah. As-sam'iyat itu artinya dalil-dalil yang kita dengar. Berasal dari kata sami'a kan itu. Jadi seluruh dalil yang kita dengar. Kullu ma sabata, setiap yang ditetapkan atau setiap yang tetap, yang sahih bisam'i, dengan ya pendengaran. Maksudnya apa kata beliau? Yaitu maksudnya adalah bitoriqis syar'i, dengan ya cara syariat atau dengan jalan syariat. Jadi dalil itu kita dapatkan secara ya syariat, dari sisi syariat gitu. Ya, tentu syariat punya sumber hukum Al-Quran dan Sunnah, ijma' gitu. Walam yakun lil aqli fiha madkhalun, dan tidak ada akal, tidak ada peran akal di dalamnya. Tidak ada pintu masuk bagi akal dalam perkara tersebut. Artinya kita dahulukan sam'iyat tersebut. Walaupun akal kita belum faham, nggak masuk ini kayaknya. Kok Musa bisa menunjuk malaikat? Walaupun akal kita belum paham, Pak ya, menganggap itu nggak masuk akal lah. Ya, masa cuma celana di momen itu, contoh kok diancam gitu oleh Nabi. Mohon maaf, ini yang bilang Nabi gitu ya. Kalau Bapak ingin protes nanti kelak, nanti aja di akhirat kan, kita kan sama-sama kan ketemu Nabi, entah protes aja langsung. Jangan saya maaf bilang aja gitu Pak ya. Saya hanya menyampaikan hadis Nabi, bukan menghakimi, bukan memponis. Nggak boleh kita memponis Pak. Kita akan menyampaikan hadis Nabi. Nabi kan mengatakan ma'asfala minal ka'baini fa finnar, itu hadis Nabi Pak, bisa dicek dalam Sahih Al-Bukhari. Kalau Bapak gondok-gondok sama hadis lah, kena bilang besok kalau saya takut gitu ya, nggak mau saya menentang Nabi gitu ya. Ya karena saya masih mengharapkan Allah memberikan kepada Nabi syafaat untukku gitu ya. Kalau kita marah dengan sunnah Nabi, gondok, tidak terima, khawatir kita bagaimana Nabi nanti kasih syafaat gitu ya. Karena syarat untuk mendapatkan syafaat itu Pak, ketika kita suka, senang dengan sunnah Nabi. Karena yang bilang Nabi selama itu sahih, sami'na wa ata'na, walaupun tidak masuk akal Pak. Seperti wudhu lah ya. Ketika kentut kita kan nggak masuk akal. Kenapa harus muka yang dibasuh Pak Ustadz kan itu kan? Kenapa nggak lubang tempat keluarnya kentut itu yang kita cuci Pak? Kenapa harus muka gitu ya? Kan nggak masuk logika juga gitu kan? Atau ketika kita mau mengusap khuf kita, kenapa kok nggak bagian bawahnya gitu ya? Kan dalam usap khuf itu kan bagian atasnya yang diusap. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau seandainya agama itu dibangun dasarnya hanya akal saja, maka mengusap khuf itu seharusnya nggak di atas ya. Mengusap khuf itu harusnya di bawah kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu Pak ya, itu namanya dalil syar'i yang nggak ada akal di dalamnya. Akal hanya menguatkan saja Pak. Jadi Al-Qurannya dulu, hadisnya dulu yang sahih ya. Kemudian akal mencarikan pendalilan akli secara logis ya, alasan-alasan logika untuk mendukung Al-Quran ini. Contoh hadis dan ya, Al-Quran hadis ini. Contoh hadis tentang lalat ya. Ya kan, kalau seandainya lalat ya hingga ke makanan kita jatuh, dia cemplungkan lagi gitu. Karena satu sayapnya itu penyakit dan sayap yang berikutnya itu penawar gitu. Kan banyak juga orang yang menolak hadis itu kan nggak masuk akal seperti itu. Yang benar adalah akal itu digunakan untuk membela hadis itu Pak ya, mencarikan alasan-alasan logis dari hadis itu. Ya, tidak malah menjadikan akal ini sebagai lawan untuk menentang hadis yang sahih. Ini manhaj ya. Inilah cara kita beragama. Jadi kita mendahulukan dalil sam'iyat ya ketimbang dalil akal. Dalil akal ada juga, harus digunakan juga. Namun akal yang benar, akal yang
menunjang akal yang mendukung, yang mengokohkan dalil nakal ya, atau dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata beliau, wa kullu ma sabata 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan setiap yang telah tetap, yang sahih, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min akhbarin, dari informasi-informasi, dari kabar-kabar yang datang dari Nabi, fahiya haqqun, maka semuanya itu benar. Tidak boleh Pak kita katakan ini tidak benar gitu. Alhamdulillah. Harus kita yakini. Tapi tidak masuk akal Pak Ustaz. Alhamdulillah. Campakkan akal kita. Karena akal kita ini ada keterbatasannya Pak. Contoh, akal ini kan bagian dari organ tubuh, ya Pak? Iya. Sama dengan mata. Ya, mata kita ada batasannya, ada batasan pandang mata kita. Dan ada sesuatu yang mata nggak bisa melihatnya, butuh alat bantu. Begitu juga akal, ada sesuatu akal yang nggak sampai, butuh alat bantu. Itulah alat bantu untuk mengarahkan akal itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Mata aja, coba lihat Pak, ada nggak bakteri di makanan ini? Nggak mampu mata kita. Mesti ada alat bantu, mikroskop, ya kan? Nah, ditaruh dulu kan, dibuat berapa kali dibesarkan, 100 kali apa kan, nampak itu, ya kan? Kayak cacing kayak apa yang, gitu ya. Tapi kalau kasat mata biasa aja gitu ya. Di tangan kita banyak nih Pak ya bakteri. Kan nggak kelihatan ini. Ini banyak hewan nih Pak, bahkan ribuan, ratusan ribu hewan ini. Ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Tapi ada hikmahnya juga kenapa Allah membatasi pandangan mata. Kalau enggak Pak, nggak bisa makan kita, nak makan bakteri besadian ya. Muntah kita ya. Itu hikmahnya, Allah Maha tahu gitu ya. Maka Allah batasi pandangan mata kita hanya melihat dengan skala sekian saja. Hewan bersel satu nggak mampu kita melihat. Harus ya butuh kepada alat bantu. Gitu juga akal kita. Akal ada yang nggak mampu kita mengakalnya. Maka kita butuh kepada Al-Quran dan Sunnah yang akan mengarahkan akal kita. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Maka setiap yang diinformasikan oleh Nabi itu pasti benar Pak. Kalau saya yang ngomong pendapat, kalau pendapat ya boleh jadi benar, boleh jadi salah. Tapi kalau yang dikatakan Nabi itu wahyu, benar, sudah itu, udah. Ya, yajibu tasdiquhu, kata beliau. Wajib kita membenarkannya. Jadi setiap yang dikabarkan oleh Nabi itu wajib kita membenarkan Pak. Tidak boleh ada keraguan. Benar nggak? Ya nggak boleh kata-kata gitu. Pasti benar nih ya Allah. Kalau Nabi begitulah Abu Bakar ya. Subhanallah, Abu Bakar itu ya. Makanya beliau digelar dengan As-Siddiq ya. Ya, orang yang amat sangat jujur, betul ya. Beliau nggak seperti kafir Quraisy yang hanya yang mengedepankan akal. Mustahil itu kata kafir Quraisy. Tapi kata beliau, siapa yang bilang kalau Muhammad yang bilang lebih daripada itu saya percaya aja Bang. Subhanallah, itulah iman ya. Ya, daripada Abu Bakar itu. Begitu juga kita Pak, harus mengikuti beliau. Jadi kita wajib, kalau itu memang dari Nabi, wajib kita yakini. Kalau Nabi yang ngomong itu jangan kita tolak dengan akal kita. Enggak masuk akal gitu ya. Kalau Nabi yang mengatakan ya sami'na wa ata'na. Tapi kalau ente pendapatnya mohon maaf ya. Ya, belum saya terima, saya harus sandingkan dulu, benar nggak pendapat ente sesuai dengan Al-Quran Sunnah enggak? Kalau sesuai saya terima. Maka mengimani apa yang dari Nabi itu sifatnya mutlak. Tapi kalau mempercayai manusia biasa itu relatif, tergantung gitu. Sesuai dengan fakta enggak? Tapi setiap hadis Nabi itu pasti sesuai dengan fakta. Pasti faktual itu Pak ya. Bahkan di atas fakta lagi, karena sifatnya wahyu. Ini ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, sawaun syahadnahu bihawasina, baik yang kita saksikan dengan panca indera kita, ini hawasin. Al-hawas al-khamsah, ya, ada panca indera yang 5 itu. Baik yang kita lihat dengan mata kita, yang kita cium dengan bau kita, yang kita indrai dengan panca indera kita, au ghaba anna, atau yang ghaib dari kita, yang tidak bisa kita indrai. Contoh jin Pak ya. Kalau yang bilang itu Allah,
Mau nggak lihat atau nggak lihat, wajib kita mengimaninya. Orang liberal kan nggak ada penelitian empiris, yang nggak ada, nggak bisa diukur dengan eksperimen. Alhamdulillah, campakkan eksperimen bapak bilangnya. Kalau itu Allah yang mengatakan ini lebih tinggi daripada hanya sekedar eksperimen, dari hanya sekedar pembuktian. Iya, karena orang-orang kafir seperti itu, orang kafir Quraisy ya. Kemudian orang kafir Bani Israel juga. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, kata mereka. Wahai Musa, kami nggak akan beriman kepada engkau sampai kami lihat Allah itu dengan mata kepala. Na'udzubillah. Coba ya, nah, itu kelakuan orang kafir dari kalangan Bani Israel. Orang liberal nak ngikuti itu, Pak. Sehingga mereka nggak percaya dengan yang gaib gitu. Ini sebagian, bukan semuanya. Ini yang hulunya gitu ya. Nah, sehingga mereka nggak percaya sihir. Padahal sihir itu jelas sekali di dalam Al-Quran. Karena sihir itu kapan katanya. Nah, ini orang liberal ya. Itu kan agama ini kan udah lama katanya. Kalau Islam udah 1400 tahun yang lalu. Kalau penelitian kayak masalah ilmu kesehatan, teknologi kesehatan gitu ya, itu kan baru ini boleh jadi karena orang dulu itu tidak tahu katanya. Intinya mereka akan mengatakan agama ini produk budaya. Nah, itu orang liberal, na'udzubillah ya. Jadi kalau seandainya kita nggak kuat akidah kita, benteng kita ya, na'udzubillah itu bisa terkena syubhatnya orang liberal, na'udzubillah. Jadi orang liberal itu sebenarnya sama dengan orang-orang kafir Quraisy itu yang tidak mempercayai yang gaib gitu ya, nggak percaya Nabi Isra Mi'raj, ya nggak masuk akal, sama Pak. Jadi orang liberal itu sebenarnya udah ada juga tipe-tipe mereka itu ya. Kemudian dari Bani Israel malahan sebelum ya Nabi Muhammad gitu ya, dari zaman Nabi Musa udah ada orang kafir yang liberal itu. Dia ngakunya ngikut Nabi Musa juga, tapi dia bilang apa? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada engkau wahai Musa sampai kami lihat Allah itu dengan mata kepala, katanya. Sampai Allah itu menampakkan wujud baru kami beriman. Hanya apa? Hanya Allah nampakkan kebesarannya. Allah sambar dengan petir, mati mereka. Kemudian Allah hidupkan lagi, kan gitu ya. Allah tampakkan kebesarannya itu. Nah, ini Pak ya. Ya, jadi sebenarnya orang liberal itu sudah ada yang mereka ikuti sebenarnya. Ya. Orang kafir Bani Israel itu pendahulu mereka sebenarnya. Maka kita jangan tertipu dengan orang-orang yang mengedepankan apa Pak? Ya, logika daripada wahyu. Ahlussunnah umat Islam wahyu nomor 1. Logika ada yang diterima, ada yang enggak. Yang diterima yang menguatkan wahyu. Dia carikan dalil-dalil logis gitu ya, yang menguatkan Al-Qur'an. Nah, itu bagus itu. Seperti Dr. Zakir Naik gitu ya. Tapi tidak berani itu orang liberal itu kan didiskusi sama beliau gitu. Karena akan beliau bantah juga dengan logikanya. Tapi kalau kita nggak paham ilmu logika, jangan Pak. Ntar kita dianggap jadi bualan-bualan mereka aja kayak gitu ya. Tapi yang membantah mereka itu orang yang ahli logika yang benarnya, logika yang menyokong Al-Quran. Seperti Dr. Zakir Naik itu, masya Allah. Nggak kaleng-kaleng beliau ya. Karena S1-nya dokter beliau itu. Orang memang masuk dokter itu sulit Pak ya. Ya, mana kuliahnya mahal ini. Ya, pelajaran ada kamus kedokteran tuh, ada teman saya dokter itu kayak bantal. Tebalnya itu nak dihafal katanya. Ya, itu orang cerdas itu. Jadi Dr. Zakir Naik itu masya Allah orang cerdas itu, ya. Nah, bahkan beliau tidak hanya memahami Al-Quran, yang mereka juga mengkomparasi dengan Bible, dengan kitab-kitab yang lain gitu ya. Betul-betul masya Allah beliau. Dan beliau Ahlussunnah, nah, itu masya Allah ya. Beliau juga menyokong ya manhaj salaf, masya Allah. Luar biasa ya Dr. Zakir Naik. Ya. Walaupun beliau difitnah lah gitu ya. Di India itu beliau mau ditangkap itu. Ya, kenapa? Karena mereka khawatir karena banyak yang masuk, yang login masuk Islam. Orang Hindu itu kalau dialog sama beliau, karena beliau menguasai tentang Hindu, paham betul gitu ya. Bahkan lebih menguasai daripada pendetanya sekalipun ya.
daripada apa? Ahli agamanya gitu. Ini luar biasanya beliau. Sehingga banyak Pak ya orang yang Allah beri hidayah melalui beliau gitu kan. Beliau Masya Allah jasanya gitu ya, luar biasa. Jadi dakwah beliau itu memang orang non muslim masuk Islam, Masya Allah. Kalau kita kan baru sebatas orang Islam gitu. Kalau beliau Masya Allah Pak ya, ya luar biasa jasanya beliau itu ya. Beliau itu pahlawan ya, pahlawan dalam Islam itu contohnya itu ya. Luar biasa betul. Sehingga beliau itu dapat Nobel dari Raja Saudi. Jadi di antara penghargaan yang beliau dapatkan itu Pak dari Arab Saudi, karena Arab Saudi sangat ini ya, sangat senang ya dengan geliat dakwahnya Dr. Zakir Naik itu. Masya Allah. Baik, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Sawa'un syahadnahu bihawasina aw ghaba anna wa sawa'un adraknahu bi'uqulina, baik yang kita ketahui dengan akal-akal kita gitu. Am lam nudrikhu, atau enggak masuk dalam akal kita, atau akal kita belum sampai. Ya kan? Nah, ini Pak. Jadi kita harus meyakini seluruh yang datang dari Nabi kalau itu sahih ya, baik itu yang masuk akal ataupun akal kita belum sampai kepada hal itu, wajib kita mengimani kan gitu. Itu manhaj Ahlussunnah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 119 kata beliau, inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad ya, bil haqqi, dengan kebenaran ya Pak, dengan kebenaran, bukan dengan kedustaan, bukan dengan bil kadzibi, dengan bil haq. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi itu Pak? Hak, benar semuanya. Wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu wahyu semuanya. Kalau itu sahih ya, kecuali dhaif. Kalau dhaif itu kan ya lemah dia. Ya. Tapi selama itu sahih, sunnah itu sahih, hadisnya sahih, maka wajib kita untuk mengimaninya. Karena itu hak, karena Allah sendiri yang telah mengutus Nabi itu dengan kebenaran. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira bagi orang beramal soleh ini, ya. Ini kabar gembiranya, ini pahalanya, ini rewardnya, ini balasan baiknya. Kemudian wa nadhira, dan sebagai pemberi peringatan, pemberi kabar buruk bagi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir, munafik, liberal gitu ya. Jadi Nabi berikan ya ancaman-ancaman berupa siksaan yang dahsyat, siksaan yang amat keras bagi mereka supaya mereka kembali kepada Allah. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak akan ditanya wahai Muhammad ya tentang ashabil jahim, penghuni neraka jahanam itu. Ya, yang penting engkau sampaikan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Imam Ibnu Utsaimin, wa qad dzakara al-muallifu min dzalika umuran, dan sungguh penulis yakni Imam Ibnu Qudamah telah menyebutkan beberapa perkara gitu ya. Yang pertama, al-amrul awal, perkara yang pertama, al-Isra'u wal Mi'raj, yaitu perkara yang berkaitan dengan al-Isra' dan Mi'raj. Apa makna al-Isra'? Ini yang beliau bahas. Al-Isra'u lughatan, Isra' secara bahasa adalah as-sayru bisyakhsi lailan. Ya. Perjalanan yang dilakukan oleh seseorang di malam hari. Ya, itu namanya al-Isra' menurut bahasa. Waqila, dan dikatakan, jadi ada juga yang mengatakan maknanya adalah saro, berjalan, saro yasri. Ya. Jadi terkadang orang Arab itu ya menggunakan dalam bahasa mereka al-Isra' itu adalah perjalanan di malam hari. Itu makna secara bahasa, namun yang intinya Pak dalam tinjauan syariat. Ya. Wa syar'an, dan menurut syariat Isra' itu adalah sayru Jibrila bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Baitil Maqdis. Secara syariat Isra' itu adalah
ya perjalanan Jibril dengan Nabi. Perjalanan Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah, dari kota Makkah, dari Masjidil Haram ila Baitul Maqdis, kepada Baitul Maqdis, ya, rumah yang suci. Itu maksudnya adalah Aqsa, ya, Masjidil Aqsa. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra yang pertama, subhanalladzi, maha suci Allah yang asra, memperjalankan, biabdihi, hambanya, lailan, pada malam hari, satu malam, ya, minal masjidil harami, dari Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa. Itu mana Isra, Pak? Jadi tidak tahu kita, Pak, ya. Jadi ada Isra, Mi'raj. Isra itu perjalanan Jibril, ya kan, dengan Nabi Muhammad. Siapa yang memperjalankan? Allah. Allah yang membuat skenario itu. Allah yang memudahkan, Allah yang ngasih fasilitas semuanya. Allah yang ngasih nanti kendaraan yang buruk, ya kan? Itu Allah. Ya. Dari pada malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, gitu. Itu Isra. Kemudian Mi'raj apa? Mi'raj itu secara bahasa, wal mi'raju lughatan, dan mi'raj secara bahasa al-alatul lati yu'raju biha wa hiyal mas'ad. Dia adalah alat yang digunakan untuk Nabi, ya, diangkat itu. Nabi diperjalankan itu. Diangkat dari mana? Masjid Aqsa ke Sidratil Muntaha, kepada ke langit yang ketujuh. Alatnya itu namanya mi'raj. Makanya mi'raj itu isim alat, dia secara bahasa. Ismul alah. Al-alatul lati yu'raju biha wa yal mas'ad. Ya, alat untuk mendaki, gitu, Pak. Mas'ad itu. Karena su'ada itu artinya mendaki. Ini isim alat dari su'ada, yas'udu. Su'ud masdarnya. Ini secara bahasa. Kemudian wa syar'an, dan secara syariat, ya, mi'raj itu apa, Pak? Ini. Dan secara syariat mi'raj itu adalah, kata beliau, wa syar'an as-sulamul ladzi araja bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah tangga yang mana dimi'rajkan, urija bihi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangga yang digunakan untuk, ya, menaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ardi, dari bumi, ila samai, ke langit. Tapi bukan Nabi sendiri yang jalan, Pak. Nabi diperjalankan. Ada kendaraan yang dikendarai oleh Nabi, ada kendaraannya. Apa namanya, Pak? Buraq, disebutkan nama di Sahih, ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, ila qaulihi laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Jadi syahidnya dalam ayat ini laqad ra'a. Laqad ini betul-betul artinya penguatan, penegasan, sungguh, gitu, ya, benar-benar. Ra'a, dia telah melihat, jadi Nabi, min ayati rabbih, dari tanda-tanda kebesaran Rabbnya, al-kubra, yang besar itu. Itunya mi'raj itu, tangga itu, ya. Ini ditafsirkan oleh ulama itu, tangga sebagai fasilitas yang dinaiki oleh Nabi, yang ditempuh oleh Nabi untuk ke langit itu. Wa kana fi lailatin wahidatin, itu terjadi Isra Mi'raj itu, dua hal itu terjadi fi lailatin wahidah, satu malam. Nah, itu yang diingkari oleh orang kafir Quraisy, masa sisa satu malam ke langit. Ya kan, orang, ya, kalau orang kafir Quraisy kontemporer mengatakan ya kan, itu kan jauh kali itu, gitu, ya. Nah, roket ke itu, Pak, berapa kecepatan roket itu, katanya. Ya kan? Nah, maka kita katakan roket nggak ada apa-apanya dengan buruk, ya. Lebih ini, ya, lebih cepat lagi buruk. Kecepatannya per cahaya lagi, Pak, ya. Bukan per kilometer lagi, enggak. Kecepatan cahaya dia. Per kali lah, gitu, ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, menurut jumhur ulama, ini indal jumhur, ya, Isra Mi'raj itu terjadi berapa lama, Pak? Semalam. Walil ulama'i khilafun mata kanat.
Namun ulama itu berbeda pendapat kapan terjadinya itu. Mata kanat, ya. Kapan itu? Fayurwa bisanadin munqati'in, diriwayatkan dengan sanad yang terputus. Ini ada riwayatnya, namun kata Syekh Ibnu Utsaimin munqati'. Tidak ini. Ani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas, wa Jabirin, yakni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annaha lailatul isnaini ats-tsani 'asyara min Rabi'il Awwal. Terjadinya itu adalah di malam ke-12 dari bulan Rabiul Awal. Di malam Itsnin, ya. Afwan, anna lailatul Itsnin, ya, pada malam kedua, ya. Pada tanggal 12, ya. Pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal, malam yang kedua. Berarti kalau malam yang kedua itu tanggal 2 lah, Pak, ya. Dan memang dalam Arab itu perubahan penanggalan itu di malam hari, ya. Maksudnya setelah tenggelam matahari masuk waktu malam. Jadi ada sanad yang lemah gitu, ya, yang mengatakan, kata beliau dari Ibnu Abbas, ya, bahwasanya itu terjadi pada malam kedua tanggal 12 Rabiul Awal. Walam yu'ayyina as-sunnah, namun sunnah tidak menetapkan itu, kata beliau. Itu lemah itu. Tidak ada dalil yang sahih dari as-sunnah yang mentakyin, yang menetapkan kapannya. Namun kita wajib meyakini, Pak, kapannya Allah alam. Selama belum ada dalil yang sahih, maka kita berhenti, namanya tawakuf, ya. Ya. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Ya, ini riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Namun dia mengqati, enggak semua dari kitab Al-Musannaf tulisannya Ibnu Abi Syaibah rahimahullah itu sahih, Pak. Nah, ada yang makanya diteliti ulang oleh ulama, ada yang memang muttasil, ada yang munqati sanadnya, ada yang bersambung, ada yang terputus, gitu. Wa yurwa 'ani Zuhri, kemudian diriwayatkan juga dari Imam Az-Zuhri, wa Urwah, dari Urwah, annaha qabla al-hijrah bisanatin. Ini memang ulama beda pendapat, berangkat karena dalilnya lemah, gitu. Kemudian diriwayatkan juga dari Zuhri, dari dan Urwah, bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi sebelum hijrah 1 tahun. Jadi 1 tahun sebelum hijrah. Rawahul Baihaqi, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Fatakunu fi Rabi'il Awwal, ya, terjadi, ya, pada bulan Rabiul Awal. Walam yu'ayyina lailah, namun Nabi tidak mentakyin atau menjelaskan tentang malamnya kapan, ya. Wa qala Ibnu Sa'ad wa ghairuhu, berkata Imam Ibnu Sa'ad dan yang selainnya, wa jazama bin Nawawi, kemudian yang dijazimkan, ya, dijazamkan oleh Imam An-Nawawi, yang dikuatkan lah, gitu, ya. Wa yurwa 'ani Sudi, kemudian diriwayatkan juga dari Imam As-Sudi, annaha, bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi qabla al-hijrah, qabla al-hijrati, sebelum Nabi hijrah, bisittati, ya, bisittata asyara syahran, ya, 16 bulan sebelum hijrah. Berarti setahun lebih, Pak, ya. Karena setahun itu kata Allah, isna asyara syahran fi kitabillah. 1 tahun itu 12 bulan, itu Allah sendiri menetapkan. Betul, Pak, sahih. Jadi 16 bulan sebelum hijrah, berarti setahun lebih, Pak, ya. Setahun lebih, berapa bulan, Pak? 4 bulan, ya. Rawahul Hakim, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim, fatakunu, hal itu terjadi, ya, Isra Mi'raj itu terjadi fi Dzulqa'dah, pada bulan Dzulqa'dah. Waqila, dan dikatakan juga qabla hijrah bi 3 sinin, sebelum hijrah 3 tahun. Waqila bi 5, ada yang mengatakan, ya, 5 tahun. Waqila bi 6, dia mengatakan 6 tahun. Ini memang terjadi khilaf di antara ulama. Betul kata Imam Ibnu Utsaimin, ya. Ya. Kalau kapannya itu terjadi khilaf di antara ulama. Wa kana yaqdatan, ini, Pak, ini harus kita tegaskan, ini kita garis bawahi.
Isra Mi'raj itu terjadi dalam keadaan terjaga. Terjaga betul Nabi, nggak tidur, bukan mimpi Nabi, bukan mimpi, betul-betul nyata. La manaman, bukan dalam keadaan tidur. Di anna Quraisyan, karena orang Quraisy ya, angkaratsu, ya menganggap itu besar, mustahil maksudnya, dan mengingkarinya. Walau kana manaman lam tunkirhu, kalau seandainya itu Nabi katakan Isra Mi'raj itu yo mimpi gitu ya, ketika tidur, maka orang Quraisy kata beliau tidak akan mengingkarinya. Li'annaha, karena orang kafir Quraisy itu la tunkirul manamat, mereka tidak mengingkari ya mimpi-mimpi. Ini hadirin yang Allah muliakan. Baik ya. Jadi intinya Pak ya, kita mesti meyakini segala yang sahih dari Nabi. Contohnya Isra Mi'raj yang diingkari oleh orang kafir Quraisy, karena Nabi mengatakan enggak, saya Isra Mi'raj itu dalam keadaan terjaga, bukan tidur, itu yang diingkari. Kalau itu tidur, mimpi, kalaulah Nabi mengatakan saya bermimpi, kata orang kafir, saya kalau mimpi boleh jadi gitu ya. Tapi kalau itu nyata, ya tidak dalam keadaan mimpi, tidak dalam tidur gitu, nyata gitu jaga, maka diingkari orang kafir Quraisy. Na'udzubillahi min dzalik. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena sudah jam 6 lewat ya, mungkin kita cukupkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.